untuk bisa berijtihad, melakukan istinbat hukum langsung kepada Al-Quran, langsung kepada dalil-dalil dari Al-Quran wal hadith, itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Yang bisa melakukan itu hanyalah para ulama yang punya level, mencapai level khusus, yaitu level ahli ijtihad, seperti imam madhab yang 4 ya, seperti Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan yang selevel dengan mereka dan murid-murid mereka. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Kaum muslimin wa muslimah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu pemikiran orang-orang yang bisa dikatakan antipati kepada madhab atau bermadhab dengan salah satu madhab ahli sunnati wal jamaah, yaitu madhab yang 4, yakni Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Dalam mempelajari agama itu mereka menyatakan bahwasanya teks-teks Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW itu merupakan sesuatu yang mudah dipahami, sehingga setiap orang itu bisa mengakses, kemudian mengeksplorasi, serta mudah untuk melakukan istinbat hukum, yaitu mengambil dan memetik hukum-hukum dari dalil-dalil tersebut. Pemikiran ini sesungguhnya merupakan pemikiran yang sangat berbahaya sekali, dan pemikiran ini tentunya secara tidak langsung telah merendahkan para ulama. Kenapa? Karena mereka ini, pemikiran ini berarti mereka telah menyamakan seorang ulama dengan orang awam, ya, disamakan. Mereka telah menyamakan seorang ulama ahli ijtihad, bahkan mujtahid mutlak, mujtahid yakni ulama tertinggi pada level tertinggi, disama dengan ulama biasa atau bahkan pelajar atau pembelajar, seorang pembelajar yang secara umum. Mereka juga menyamakan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Kenapa? Karena semua mereka ini punya hak yang sama, bisa mengakses ya dalil-dalil dan melakukan istinbat atau melakukan ijtihad dari dalil-dalil secara langsung. Maka jargon mereka itu adalah kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali langsung kepada Quran dan Sunnah. Ini sangat luar biasa. Pemikiran ini bertentangan dengan banyak ayat ataupun hadis-hadis Nabi, yang mana ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi itu menunjukkan bahwasanya mereka ini berbeda. Orang berilmu itu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Orang ulama itu beda dengan orang awam. Ya, para ulama ahli ijtihad itu berbeda dengan ulama secara umum yang tidak sampai derajat ahli ijtihad atau para pembelajar saja. Seperti dalam Al-Qur'an, dalam surah Az-Zumar ya, ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Di sini ayat ini bentuknya atau konteksnya adalah istifhamul inkari, yakni pertanyaan untuk pengingkaran. Jadi tidak perlu jawaban, karena memang ini merupakan satu isyarat bahwasanya itu berbeda orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Orang yang menguasai banyak hal tentu berbeda dengan yang tidak menguasai banyak hal. Ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala membedakan itu, enggak sama. Belum lagi dalil-dalil lain yang menunjukkan akan keutamaan para ulama ya, orang-orang yang berilmu, di mana kita sekalian diperintahkan untuk bertanya kepada mereka. Kalau kita tidak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada mereka ahli dzikir, ini para ulama, jika kalian tidak tahu. Ini menunjukkan keumuman manusia, orang awam itu beda dengan para ulama, karena para ulama itu diunggulkan dengan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai referensi, sebagai rujukan ketika keumuman manusia, keumuman kaum muslimin tidak mengetahui tentang permasalahan agama. Kalau seandainya awamun nas, orang awam itu sama dengan para ulama, tentunya Allah tidak akan memerintahkan orang awam untuk bertanya kepada para ulama kalau sama ya, perlakuannya sama atau kedudukan dan levelnya sama.
Belum lagi dalil-dalil lain seperti Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mensifati para ulama itu seperti waratsatul anbiya, ya. Para ulama adalah waratsatul al-anbiya, pewarisnya para nabi. Di sini Nabi tidak menyatakan bahwa semua orang awam itu juga masuk di sini, tidak. Tapi yang dikhususkan sebagai pewaris para nabi hanyalah para ulama, ya, waratsatul anbiya, dan masih banyak lagi. Sehingga teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyamakan dan memperlakukan sama kedua kelompok manusia ini, antara para ulama ahli ijtihad dengan orang awam atau pembelajar secara umum atau orang-orang yang tidak sampai derajat ahli ijtihad, ini merupakan penghinaan dan perendahan kepada para ulama, para ahli ijtihad. Yang ini tentu merupakan sesuatu yang sangat dilarang di dalam syariat Islam, karena bertentangan dengan berbagai dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ada seorang penyair yang menyatakan, ya, demikian, alam taro anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila anna sayfa amdha minal asa. Bukankah kamu tahu bahwasanya pedang itu akan berkurang, akan turun kadarnya, nilainya, ketika dikatakan bahwa pedang itu lebih tajam daripada tongkat kayu. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau kita memperbandingkan pedang yang tajam dari besi atau baja diperbandingkan dengan tongkat kayu, walaupun kesimpulannya pedang itu lebih tajam daripada tongkat kayu, tapi ini penghinaan. Kenapa? Karena pedang yang sangat tajam yang terbuat dari besi dan baja ini itu diperbandingkan dengan sesuatu yang tidak apple to apple, ya, sesuatu yang tidak selevel gitu. Jadi ini walaupun kesimpulannya benar lebih tajam, tapi ini penghinaan, ya, penghinaan itu. Seharusnya pedang ya berbandingkan dengan pedang juga yang bahannya sama, pedang merek ini atau dengan merek itu, ya, dengan bahan yang sama, ketajaman yang mendekati, baru bisa diperbandingkan. Kalau seperti ini malah menunjukkan penghinaan dan perendahan kepada pedang itu sendiri. Ini saja perbandingan yang tidak apple to apple, itu sudah salah. Lalu bagaimana kemudian ada sebagian orang yang menyamakan seakan-akan ulama itu sama dengan, ya, kita-kita ini, ya, kita-kita orang awam ini, santri-santri, ustadz-ustadz yang cuma mungkin levelnya S1, S2, S3 ini, yang tidak sampai derajat ahli ijtihad, itu seakan-akan sama dengan mereka. Oh, kita bisa langsung merujuk pada Quran dan Sunnah, gitu, langsung kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, kita simpulkan agama dari keduanya, kemudian menyatakan bahwasanya bahasanya Quran, hadis itu lebih mudah. Bahkan ada yang menghina bahasa Al-Quran itu katanya lebih mudah daripada kalam kaum, ucapan kaum madhab dan seterusnya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berarti di sini lebih parah daripada syair ini, karena bagaimana mereka ini menyamakan sesuatu yang jelas berbeda. Memperbandingkan ulama ahli ijtihad dengan ulama biasa saja itu sudah salah. Atau memperbandingkan ulama ahli ijtihad dengan ustadz itu sudah salah, ya, atau dengan orang awam sudah salah. Kok bisa menyamakan? Berarti itu kesalahan yang double, ya, kesalahan kuadrat. Jamaah sekalian, untuk bisa berijtihad, melakukan istinbat hukum langsung kepada Al-Quran, langsung kepada dalil-dalil dari Al-Quran wal hadith, itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Yang bisa melakukan itu hanyalah para ulama yang punya level, mencapai level khusus, yaitu level ahli ijtihad, seperti imam madhab yang 4, ya, seperti Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan yang selevel dengan mereka dan murid-murid mereka. Ini yang bisa, ya, karena itu syarat-syaratnya sulit sekali. Itu ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu sangat berat sekali untuk terrealisasi pada orang di zaman ini. Coba perhatikan. Ini ada nukilan dari Syekh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Ibnul Qayyim yang notabene merupakan rujukan orang-orang yang anti madhab ini, atau yang tidak mau bermadhab ini, atau bahkan agak sedikit mencela orang-orang yang bermadhab ini. Ibnul Qayyim itu rujukan mereka. Mari kita simak apa yang dikatakan Ibnul Qayyim, yang sebenarnya untuk nasihat bagi mereka kalau mau berpikir tentang masalah ini. Nukilan Ibnul Qayyim ini dinukil oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Madhabiyah Akhtaru Bid'atin Tuhaddidu Asy-Syari'ah Al-Islamiyah, halaman 41. Kemungkinan beliau menukil secara makna. Beliau mengatakan begini,
Asy-Syaikh Ibnu Qayyim wa ma'ahu amatul ulama'i wal a'immati yaqul, Syekh Ibnu Qayyim ya, kemudian bersama beliau ini adalah amatul ulama, hampir semua ulama dan para imam menyatakan. Jadi ini merupakan pendapat hampir semua ulama, termasuk di dalamnya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Apa kata mereka atau beliau? Inna tawaffara kutubis sunani wahdaha la yakfi fi sihhatil fatwa bimujibiha bal la budda ila janibiha min bulughi darajatil istinbati wa tawaffuri ahliyatil bahthi wan nadhar. Perhatikan ya, bahwa tawaffur, ketersediaan kutubus sunan, kitab-kitab hadis sunan ya, kitab hadis yang 6 itu, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan seterusnya sampai An-Nasa'i, itu tersedianya itu secara melimpah ya saja ya, mungkin orang bisa menghafal hadis-hadis itu ya misalkan, atau mungkin punya kitab-kitab hadis itu di perpustakaannya, itu tidak cukup ya, tidak cukup fi sihhatil fatwa bimujibiha, tidak cukup dalam keabsahan berfatwa dengan hal-hal yang mewajibkan kitab-kitab itu. Itu tidak cukup untuk berfatwa, itu tidak cukup untuk seorang itu kemudian melakukan istihad, istimbat hukum, itu tidak cukup ya. Tapi la budda ila janibiha, tapi harus di sisi kitab-kitab hadis itu harus ada apa? Yakni min bulughi darajati al istimbat, seorang itu harus sampai derajat level istimbat, level mustahid, level seorang ahli istihad yang terkumpul padanya berbagai ilmu, berbagai hafalan yang merupakan syarat-syarat seorang mustahid, dan juga harus terpenuhi ya, terpenuhi ahliyah, kepakaran untuk membahas dan meneliti dalil-dalil yang ada. Ya, ini berarti di sini Ibnu Qayyim sendiri membedakan antara ulama ahli istihad dengan yang tidak. Apalagi kok orang awam cuma kelasnya ustadz walaupun sampai titel S1, S2, S3 itu masuk orang awam kalau diperbandingkan dengan ulama ahli istihad, apalagi mustahid mutlak seperti imam mazhab yang 4 ya. Jadi tidak bisa seperti itu, nggak bisa model kita itu langsung merujuk pada Quran dan Sunnah, tidak bisa. Kita ini bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa, keilmuan kita itu tidak cukup untuk memahami itu secara langsung ya. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, kalau wa illam yatawaffar ladaihi dzalika fa farduhu ma qala Allah taala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi jika kemudian syarat-syarat beristimbat ini, syarat-syarat beristihad ini yang sudah disebutkan tadi itu tidak terrealisasi pada diri orang itu, maka yang wajib bagi orang itu kalau tidak sampai derajat ahli istihad, tidak sampai seorang level mustahid, maka yang wajib baginya, perhatian, fafarduhu, yang wajib baginya itu ya adalah apa yang difirman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kepada ahli dzikir jika kalian tidak tahu. Ahli dzikir siapa? Para ulama. Para ulama ahli istihad yang memang mampu untuk memetik hukum, istimbat ahkam syar'iyyah ya, dari langsung dari dalil-dalilnya atau beristihad langsung dari Al-Qur'an wal hadits. Jadi Ibnu Qayyim sendiri, bahkan Ibnu Qayyim itu pakai diksi fafardhuhu ya, fafardhuhu wajib. Makanya bermadhab itu memang wajib, artinya karena pilihannya kan cuma dua, bermadhab atau tidak dalam memahami itu. Bermadhab itu artinya mengembalikan pemahaman kepada ulama yang berkompeten, punya kapasitas untuk itu. Para ulama ahli istihad itu bermadhab itu seperti itu. Kalau tidak bermadhab berarti dari pikiran kita sendiri. Kalau kita memahami agama dari pikiran kita sendiri yang sangat kurang dan sangat bodoh ini, berarti ini jelas-jelas diharamkan. Maka satu-satunya cara adalah dengan mengikuti para ulama ahli istihad, yaitu dengan bermadhab, yang mana Ibnu Qayyim sendiri dengan meredaksikan dengan ucapan fafarduhu, maka yang wajib baginya, seperti itu. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perlu diketahui ya bahwasanya para ulama itu ketika mereka melakukan istihad, melakukan istimbat hukum dari Al-Quran wal hadis dan seterusnya, itu adalah bukan sembarangan. Mereka itu mesti berdasarkan dalil, mesti berdasarkan
daripada Al-Quran berdasarkan ilmu-ilmu alat yang mereka kuasai, mereka ketahui, yang itu sulit untuk terrealisasi di zaman ini. Disebutkan dalam Ar-Risalah, Imam Asy-Syafi'i dalam Ar-Risalah halaman 508 disebutkan di situ, ya, bahwasanya semuanya itu didasarkan kepada istimbat hukum itu, ya, itu min jihati ilmin madza qablahu, artinya didasarkan dari sisi ilmu yang telah berlalu. Ilmu apa di situ? Maksudnya Alkitab wa sunnah wal ijma' wal athar, berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma' dan athar, ya. Kemudian juga wa ma wasaftu minal qiyas, ya, tentang masuk qiyas di situ. Jadi tidak sembarangan ketika melakukan itu. Mereka juga mengetahui semua itu tentang hukum-hukum kitabullah yang fardu, adab-adabnya, nasih wa mansuhu wa mansukhihi wa amhi wa khasih, yang mansuh, yang dihapus, yang menghapus, dan am, yang khusus, dan lain sebagainya. Ini luar biasa, sulit jamaah sekalian untuk terrealisasi pada kita yang ada di zaman ini. Quran dan hadis itu merupakan barang mentah, ya, merupakan barang mentah. Untuk menyimpulkan hukum daripada Quran dan hadis itu tidak cukup hanya diterjemah. Ini yang salah, sering salah, ya. Seakan-akan orang awam itu kalau sudah bisa menerjemah itu seakan-akan sudah bisa menjadi ulama ahli ijtihad. Padahal Al-Quran dan hadis itu tidak cukup untuk diterjemah, untuk menyimpulkan hukum-hukum daripadanya, harus dipahami, ya. Makanya yang memahami itu bahaya sekali kalau tidak orang yang memang punya kemampuan di situ. Mereka siapa? Al-fuqaha, para ahli fikih, para ulama ahli ijtihad. Ada seorang ulama namanya Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan at-taslimu lil fuqaha salamatun fiddin, pasrah kepada ahli fikih itu merupakan bentuk keselamatan dalam beragama. Sudah, kita itu namanya orang awam, manut saja dengan para ulama, karena ulama itu, para fuqaha itu orang yang alim, yang mumpuni, dan harus diketahui bahwa mereka itu kalau menyimpulkan hukum-hukum pasti berdasarkan dalil. Kalaupun kita tidak tahu dalilnya atau kadang tidak disebutkan dalilnya, itu bukan berarti tidak ada dalil. Bukan, kalau mau selamat agamanya pasrah kepada para fuqaha pendahulu kita dari 4 madhab, ya, itu sudah selesai insyaallah. Kemudian dalam ucapan yang lain, Sufyan ibnu Uyainah mengatakan al-haditsu madillatun ilal fuqaha, bahwasanya hadis itu berpotensi menyesatkan kecuali di sisi atau menurut para ahli fikih, menurut ahli fikih. Jadi kalau kita memahami Quran sendiri, memahami hadis sendiri, ya, dengan alasan katanya teks-teks Quran dan hadis mudah dipahami, ini kemungkinan besar kita akan tersesat kalau kita mengesampingkan, membuang para fuqaha, para ulama pendahulu kita, terutama para ulama ahli ijtihad, ya. Al-haditsu madillatun ilal fuqaha. Ada seorang ulama namanya Ibnu Abu Zaid Al-Qayrawani rahimahullah ta'ala dalam Al-Jami' fi Sunan halaman 119 mengomentari ucapan al-hadits madillatun lil fuqaha, ucapan Sufyan ibnu Uyainah tadi. Beliau mengatakan begini, yuridu anna ghairahum qad yahmilu syai'an ala zahirih walahu ta'wilun min hadithi ghairihi au dalil yakhfa alaihi au matrukun au jabatarkuh au ghairu syai'in mimma la yaqumu bi illa man istabhara wa tafaqqaha. Ya, beliau mengatakan ucapan Sufyan ibnu Uyainah al-haditsu madillatun lil fuqaha itu maksudnya apa? Bahwasanya selain ahli fikih, selain ulama ahli fikih dan ahli ijtihad, kadang-kadang mereka itu atau sering mereka itu membawa dalil syai'an ala zahiri. Dalil itu dihukumi secara tekstual, makna zahirnya saja, ya. Dalil ini diterjemah tok, makna tekstualnya apa begitu, ya, kesimpulannya dari situ. Padahal dalil itu, ya, dalil itu adalah memiliki takwil, memiliki penjelasan dari hadis lain, atau mungkin dari ayat lain, ya, yang maknanya tidak seperti makna tekstualnya, itu. Atau ada dalil yang samar atas orang ini, orang-orang yang tidak sampai derajat ahli ijtihad, ada dalil yang tidak sampai kepada dia atau samar baginya. Atau dalil itu adalah matruk, ya, dalil itu ditinggalkan karena sebab tertentu. Dalil itu memang ada dalilnya tapi itu matruk, ditinggalkan, diwajibkan untuk ditinggalkan dan seterusnya, ya. Lah, semua ini tidak akan bisa untuk melakukannya, ya, mengakses, mengeksplorasi dalil-dalil dari Quran dan Sunnah itu kecuali siapa? Manistabhara wa tafaqqaha, kecuali orang-orang yang
ilmunya luas bak samudra, dan orang-orang yang benar-benar fikih ya, benar-benar fakih, benar-benar mendalami dan sampai derajat para fuqaha ahli fikih yang menguasai semua hal tentang masalah tersebut. Demikian teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga marilah kita berusaha untuk kembali meneliti diri kita bahwasanya kita ini bukan siapa-siapa, dan salah satu jalan yang paling selamat, simple, ilmiah dan teruji adalah dengan mengikuti salah satu madzhab fikih yang 4 ya, dan insya Allah itu jalan keselamatan bagi kita. Dan kita harus tahu kadar diri kita itu siapa ya. Rahimallahu mra'an ya'rif qadra nafsih. Semoga Allah merahmati orang yang mengetahui kadar dirinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.